Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Wasino. Nama saya Hansin Christian Lee dengan NIM 825220061 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan breakdown dari front end website saya ini ya. Jadi nggak usah lama-lama kali, kita akan mulai langsung dari yang paling atas. Di paling atas ini kita punya menu navbar, di mana saya memanggil rental, travel, dan kategori wisata. Jadi cara pemanggilannya di sini saya udah buat 3 variabel. Ada namanya drop rental, drop travel, dan kategori. Di mana drop rental itu menggunakan query select rental nama from rental, drop travel menggunakan query select travel nama dari travel, dan kategori itu select all from kategori wisata. Jadi cara pemanggilannya itu saya menggunakan if dan while. Ini seperti biasa sudah template. Jadi if itu untuk mengecek apakah baris di dalam tabel rental itu lebih dari 0. Kalau dia lebih dari 0 maka akan menjalankan menjalankan query while ini dan memasukkan rental nama ini, kita panggil menggunakan php echo row, ke dalam drop down itemnya. Begitu juga dengan drop travel, tapi berbeda dengan tapi kita memanggil dari table travel, yang kita panggil juga adalah travel nama. Dan kalau kategori itu kita panggilnya kategori nama. Semuanya sama ya, cuman perbedaan di query tadi aja. Jadi kita beda table yang dipanggil. Oke, selanjutnya di dalam website ini ada carousel. Carousel ini ada 3 gambar yang memiliki caption. Carousel ini kita input secara manual ya. Jadi untuk carousel item pertama ini ada image-nya di sini, caption-nya di sini. Untuk yang kedua itu di sini, dan yang ketiga di sini. Karena dia ada tiga item, maka tadi carouselnya cuma ada 3 ya. Selanjutnya di sini ada control buat carouselnya. Ada control buat previous sama control buat next. Previous itu untuk mundur dan next itu untuk maju. Oh ya, sebelum saya lanjut, website saya ini saya buat dalam satu kontainer besar, satu kontainer fluid ya. Dan per bagiannya itu saya buat juga di dalam kontainer supaya rapi dan ukurannya sesuai. Dan di sini juga untuk menyisipkan nantinya dan juga untuk menghapus komponen-komponennya yang udah saya masukin di sini itu menjadi lebih mudah ya. Karena kita pakai kontainer di semua pembuatannya. Selanjutnya di judul pariwisata Indonesia dan teksnya serta ada judul kecil travel news ini saya menggunakan kontainer. Ya di sini saya set background colornya dan juga ada padding, text align center itu untuk kerapihan saja. Untuk teksnya itu saya buat color white ya. Itu juga untuk estetika aja. Selanjutnya kita ada di dalam kontainer berita. Di mana kontainer berita ini saya buat dia di dalam satu kontainer yang di dalamnya ada kontainer lagi. Di dalam kontainer fluid tersebut ada row, yang row itu dibagi menjadi call SM9 dan juga call SM3. Jadi dia bisa sebelah kiri dan sebelah kanan. Di dalam call SM9 ini saya juga buat kontainer lagi. Di sini saya menggunakan kontainer fluid. Dan di dalam kontainer fluid ini saya sebenarnya menggunakan card horizontal. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Ya, ini sebenarnya bagian dari card, cuman saya ambil bagian defleksnya saja. Jadi sebelah kiri untuk image dan sebelah kanan untuk bodinya. Oke, jadi cara membuat ini itu kita tinggal panggil saja menggunakan php echo row. Untuk berita ini saya memanggil ada kategori nama, ada tanggal beritanya, penulis beritanya, judul beritanya, sama keterangan beritanya, serta ada foto beritanya. Di sini ada button untuk estetika saja. Pemanggilannya itu ada di sini ya. Jadi query untuk berita select all from berita kategori wisata. Jadi kita anggapnya itu kayak join dua table, di mana berita.kategori kode sama dengan kategori wisata.kategori kode. Di sini ada limit mulai tampilan di jumlah tampilan, karena di sini saya menggunakan pagination. Cara membuat pagination pun sudah template seperti yang udah dilatih di foto destinasi ya. Di sini saya memberikan dia limit 3 supaya bisa menampilkan 3 data sekaligus ya per satu halaman. Oke. Untuk video ini yang di sebelah kanan
saya menggunakan satu kontainer saja yang isinya ada 2 link video. 2 link video itu di embed dari YouTube secara langsung ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ya, ini ada iframe-nya sudah kita embed. Oke, itu untuk berita. Dan di sini ada perbatasan antara berita dan destinasi itu, ada what's in my website. Di sini saya buat menggunakan card yang isi gambarnya itu saya ambil icon dari Flaticon dan bawahnya saya input secara manual. Ya, jadi di sini ada card yang diulang 5 kali, cuman beda isinya aja. Tapi dia tetap ada di dalam satu kontainer. Satu kontainer itu yang paling besar itu untuk what's in my website, dan di bawah what's in my website itu ada kontainer lagi untuk menampung ini. Supaya ukurannya bisa lebih kecil ya. Oke, selanjutnya untuk destinasi sebenarnya tidak jauh pembuatannya dengan berita. Saya menggunakan 2 kontainer. Jadi 2 kontainer itu saya buat supaya bisa ada ini. Ada kayak garis putih di luarnya ya. Saya suka dia rapi aja kelihatannya. Jadi lebih bagus websitenya. Untuk pembuatan ini saya menggunakan kita pertama panggil dulu ya variabel destinasi. Destinasi itu query-nya itu select all from destinasi dan kategori wisata, dan dia akan mencocokkan kategori kode dari kedua table. Jadi anggap pernah join. Di sana juga menggunakan limit jumlah tampilan dan mulai tampilan, karena di sini saya menggunakan pagination. Oke. Jadi untuk destinasi ini saya panggil ada destinasi nama, kategori namanya, keterangan destinasi, dan tentunya foto destinasi. Kita panggil di sini. Ya, ada foto destinasi, nama, kategori nama, destinasi keterangan. Yang semuanya udah saya susun menggunakan style supaya rapi. Untuk pagination-nya saya tampilkan 2 halaman saja. Jadi di sini saya tampilkan 2 karena agar ukuran kontainernya tidak terlalu besar dan memenuhi website saya. Jadi website saya di sini tidak terlalu panjang. Untuk kerapian aja sih saya tampilkan 2. Jadi karena di dalam destinasi kita ini ada 6 data, dia tampilkan menjadi 3 halaman. Jadi pagination-nya di sini ya, ini berubah. Di sini berubah jadi halaman ketiga. Oke. Untuk di samping kanan ini saya menggunakan saya memutuskan untuk isi choices. Choices ini isinya ada ini sebenarnya saya mengambil batch dari Bootstrap karena di sini ada kayak notifikasi angkanya itu. Jadi notifikasi angkanya itu saya gunakan untuk menampilkan jumlah data yang ada di dalam table. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, ada query yang digunakan untuk menghitung jumlah data yang ada di table. Di sini ada untuk destinasi, restoran, pusat oleh-oleh, hotel, dan juga travel. Semuanya tinggal kita panggil pakai PHP echo ya. Variabelnya karena dia ada di dalam PHP, kita harus pakai PHP juga buat panggilnya. Untuk style sudah saya kasih margin, padding, dan sebagainya. Untuk kerapian saja yang tidak perlu saya jelaskan. Selanjutnya untuk travel, sebenarnya ini saya mengambil template dari destinasi seperti yang bisa dilihat, kartnya sama, kart vertikal, tapi perbedaannya di sini call SMS saya set menjadi 8, dan yang untuk hotel ini call SMS saya set menjadi 4. Untuk travel saya memanggil travel nama, destinasi nama, dan juga travel foto dan harga travelnya. Saya menggunakan pagination sama seperti yang lain. Pagination di sini udah berjalan. Untuk variabel pemanggilan travel ya saya lupa jelaskan. Itu cukup mudah. Select all from travel, destinasi, where, travel.destinasi kode sama dengan destinasi.destinasi kode. Di situ juga ada limitnya juga karena kita pakai pagination ya. Kalau untuk hotelnya itu saya tidak ada foto di hotelnya. Jadi saya hanya panggil nama hotelnya, nama destinasi, dan alamat hotel, dan itu saya panggil dalam bentuk card. Tapi perbedaannya card ini saya hapus bagian image-nya dan saya ambil bodinya aja. Ukurannya juga menyesuaikan dengan kontainernya karena di sini saya membuat kontainer. Jadi ini dia dalam bentuk kontainer kecil yang akan di loop menggunakan while ya. Kurang lebih seperti itu aja, cukup mudah. Dan untuk limit data yang ditampilkan itu saya set menjadi 7 supaya dia bisa memenuhi satu kontainer ini. Jadi kontainer ini tidak terlalu kosong seperti yang ada di choices.
Ya, makanya di sini hanya ada satu halaman karena kebetulan data dalam hotel itu hanya ada 7. Ya, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang galeri foto destinasi. Untuk galeri foto destinasi ini, saya membuat dia dalam satu kontainer. Dalam juga ada kontainer lagi. Kontainer pertama itu untuk yang di atas ini ya, untuk Wonderful Destination, galeri foto destinasi. Dan di bawahnya ada kontainer lagi, kontainer fluid saya pakai untuk menampilkan foto destinasinya. Di sini saya udah declare destinasi foto di atas. Yang query-nya itu hanya memanggil destinasi foto dari tabel destinasi. Ya. Oke. Untuk destinasi foto ini saya menggunakan di flex sama saya set width sama height-nya untuk kelasnya. Jadi untuk image-nya itu saya bisa langsung buat dia 100% ya. Jadi dia langsung menyesuaikan dengan kontainer ya. Dan kontainer itu pun saya memberikan border solid untuk estetika saja. Jadi di sini kita panggil destinasinya menggunakan PHP echo row, dan ya ini source image-nya. Jadi dia secara otomatis akan menampilkan seluruh foto yang ada di dalam tabel destinasi. Jadi kalau kita tambahkan fotonya juga, dia akan kontainernya semakin besar dan akan muncul satu gambar lagi di bawah sini. Nah, selanjutnya di sini kita ada galeri foto restoran dan pusat oleh-oleh. Yang tentunya sama, saya buat dia di satu kontainer, ada satu kontainer buat judulnya, dan satu kontainer lagi buat galerinya. Untuk foto restoran dan pusat oleh-oleh saya buat dalam satu kontainer. Saya buat mereka dalam satu kontainer menggunakan carousel. Carousel ini saya buat untuk menampilkan 3 item. Jadi di sini kalau kita klik, kita bisa menampilkan 3 item sekaligus. Berbeda dengan multi carousel yang diberikan di kelas. Entah kenapa saya tidak bisa menggunakannya, jadi saya membuat carousel saya sendiri. Di dalam carousel ini ada sama seperti kayak memanggil data biasa, kayak memanggil destinasi foto, cuma perbedaannya di sini ada index. Index ini digunakan untuk membatasi berapa data yang akan kita panggil. Jadi saya akan breakdown. Kalau indeksnya indeks modulus 3 sama dengan 0, yang artinya menandakan kalau indeks itu sudah mencapai 3 atau artinya indeks sama dengan 3, kita akan echo div kelas carousel item. Kalau indeksnya 0, maka carousel item itu menjadi aktif. Carousel item pertama itu menjadi aktif. Dan lalu kita akan echo div class container dan div class row, dan di situ untuk menampung isi carousel. Di dalam situ ada call lg4, ini template dari carousel. Dan untuk isi carouselnya saya ambil dari card. Jadi kita seperti yang bisa lihat di sini, ada card top untuk menampilkan image dan card body-nya untuk menampilkan tulisan. Kalau untuk restoran itu saya memanggil restoran nama, destinasi nama, dan restoran alamat. Kalau pusat oleh-oleh saya memanggil pusat oleh-oleh nama, destinasi nama, dan alamatnya. Selanjutnya itu di bawah sini ada PHP lagi saya set untuk menghitung indeksnya. Jadi kalau indeksnya sudah mencapai 3, dia akan melakukan penutup div. Penutup div-nya di sini, yang artinya penutup div-nya masih ada di dalam while. Kalau dia masih di dalam while, berarti dia akan berlanjut sampai 3 kali. Tetapi kalau dia sudah indeksnya lebih dari 4, maka penutup div-nya akan di luar while, yang artinya menandakan kalau while itu akan berhenti. Oke. Cukup simple. Di sini juga ada carousel control-nya untuk preview sama next untuk berpindah. Ya, jadi di sini pusat oleh-oleh juga sama persis, tinggal saya copy paste saja dan di sini diganti datanya. Di sini memanggil pusat oleh foto soalnya, jadi tinggal select pusat oleh foto from pusat oleh, begitu aja sih. Oke, selanjutnya di bawah sini ada about us. About us ini saya isi dengan biodata saya. Saya menggunakan kartu horizontal yang saya ambil dari Bootstrap 4. Jadi di sebelah kiri sini ada image-nya dan sebelah kanan ada tulisannya. Cukup mudah. Selanjutnya di sini ada kontainer untuk mengisi saran. Jadi untuk tabel saran sendiri ada name, nama, email, komentar, sama ada kode ratingnya. Saya membuat kode rating supaya ini foreign key dari tabel rating. Jadi tabel rating ini menyimpan simbol-simbol bintang dalam bentuk kode HTML. Jadi di website saya ini kita bisa memilih bintang.
konsepnya sama kayak kita memilih destinasi kode atau kategori kode ketika dia menjadi foreign key di table lain kalau kita mau input. Konsepnya sama seperti itu. Jadi ini memudahkan user untuk memilih bintang secara otomatis tanpa harus mengetik ya. Sama untuk estetika aja sih sebenarnya. Jadi di sini kita tinggal panggil dari table rating, kita fetch array-nya, lalu kita panggil rating kode dia sebagai value-nya, dan untuk yang ditampilkan itu adalah rating jumlahnya. Kurang lebih seperti itu aja. Jadi kalau di sini kita misalnya input, kita coba input, mantap. Terus kita pilih ratingnya. Kalau kita simpan di sini, oh ya di sini saya menggunakan pagination juga, pagination 4 item yang ditampilkan table supaya ukurannya sesuai sama kontainer dan form input di sini ya. Oh ya saya juga lupa jelaskan kalau saya menggunakan div class row dan di dalamnya dibagi menjadi call SM5 dan call SM7 supaya bagian input dan bagian table bisa bersebelahan. Oke, jadi kalau kita bisa lihat di sini di halaman ketiga ada input saya instant.gmail.com, mantap, dan ratingnya akan ditampilkan. Oke. Dan yang terakhir untuk bagian footer saya buat dia di dalam satu kontainer. Yang di dalam kontainer itu ada row. Div class row ini akan dibagi menjadi call SM6 dan call SM6 juga. Dan saya akan menjelaskan di bagian ini, 3 gambar kecil ini, saya buat menggunakan di sini ada div class row yang tiap gambarnya saya masukkan ke dalam call SM1. Jadi di call SM1 ini supaya biar dia ke samping gambarnya, dia ke kanan, nggak ke bawah. Kalau untuk yang contact us ini, saya buat dia menjadi 3 row, di mana tiap row-nya itu dibagi menjadi 2 kolom, ada call SM1 dan call SM4, supaya antara gambar dan tulisannya itu bersebelahan. Dan yang terakhir di bawah sini saya buat dengan div class row aja dan saya style sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi website saya ini saya buat dengan full bootstrap, tidak menggunakan CSS. Ya, tapi tetap style menggunakan HTML ya. Jadi maksud saya tidak menggunakan CSS itu saya tidak set width atau height secara manual, lebih ke menyesuaikan dengan ukuran kontainernya. Jadi kalau misalnya kita zoom in, website saya bisa fleksibel sampai 400%. Semua data di website ini akan turun, walaupun ada beberapa yang saya sadar seperti ya di sini datanya akan keluar atau gambar akan menjadi terlalu kecil. Masih agak kurang rapi kalau di zoom in sebesar ini. Ada beberapa yang keluar, tapi kalau di zoom in sampai 200%, saya rasa semuanya aman, semuanya turun, dan bisa dibilang website saya cukup fleksibel. Jadi seperti yang bisa dilihat, ukurannya akan menyesuaikan dengan zoom in dan zoom out ya. Kalau zoom out, website saya juga aman, dia tidak kemana-mana ya. Jadi bisa dibilang website saya sudah rapi. Mungkin begitu saja yang ingin saya tampilkan dan jelaskan mengenai frontend dari website saya. Sekian dan terima kasih, dan juga terima kasih sudah menonton video ini.